Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada pembelajaran Bahasa Indonesia di channel Romi Wijaya. Nah, kali ini kita akan membahas materi surat dinas dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi surat dinas yang dibaca atau didengar. Dengan tujuan, siswa dapat mengetahui pengertian, ciri-ciri, struktur, dan bagaimana cara menyimpulkan isi surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu surat dinas? Bagi kalian yang tergabung dalam organisasi OSIS, mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya surat dinas. Ini saya berikan contoh sebuah surat dinas yang ditulis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Silahkan diamati ya. Setelah mengamati bentuk surat dinas ini, kira-kira tahukah kalian apa yang dimaksud dengan surat dinas? Mari kita berpikir bersama-sama. Tentunya berkaitan dengan sarana komunikasi secara tertulis. Surat dinas adalah alat komunikasi tertulis bersifat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas biasanya berisi pengumuman, pemberian izin, pemberian tugas, dan lain sebagainya. Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus di mana bentuknya formal dan menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Bagaimanakah ciri-ciri surat dinas? Nah, kalian bisa mengamati ciri-ciri surat dinas melalui karakteristik yang berbeda dengan surat lainnya. Ciri-ciri surat dinas adalah 1. Terdapat kepala surat atau kop surat serta nama instansi atau lembaga pada bagian kepala surat. Yang kedua, memiliki nomor surat, lampiran dan perihal yang menunjukkan isi surat. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan bahasa resmi dengan tata kalimat yang lugas, jelas, dan menggunakan kaidah EYD yang benar. Dan yang kelima, surat dinas harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang mengeluarkannya. Bagaimanakah struktur bagian dari surat dinas? Jadi, surat dinas terdiri dari bagian-bagian yang tersusun sebagai berikut. Diawali dengan kepala atau kop surat yang berisi nama instansi atau lembaga, kemudian nomor, tanggal, lampiran dan perihal surat, kemudian alamat penerima surat, salam pembuka, dilanjutkan dengan paragraf pembuka. Bagian berikutnya adalah inti surat yang menunjukkan maksud dan tujuan dari isi surat tersebut. Disusul paragraf penutup dan salam penutup. Dan bagian yang terakhir adalah nama dan tanda tangan dari penulis surat tersebut. Inilah rangkaian struktur dari surat dinas. Inilah inti dari pembelajaran hari ini, yaitu cara mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi surat dinas. Berikut langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat dinas. Yang pertama, mengidentifikasi kop surat untuk mengetahui instansi mana yang membuat surat. Yang kedua, mengidentifikasi perihal surat untuk mengetahui maksud dan tujuan isi surat. Yang ketiga, mengidentifikasi penerima surat untuk mengetahui kepada siapa surat itu dikirimkan. Yang keempat, membaca keseluruhan isi surat untuk mengetahui informasi di dalam surat. Dan yang terakhir, menyimpulkan inti dari surat yang dikirimkan. Nah, supaya lebih paham, berikut adalah contoh mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat dinas. Ini adalah surat dinas. Setelah kita amati dan kita baca, akhirnya kita dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat dinas tersebut yang isinya yaitu hasil identifikasi dan kesimpulan surat dinas tersebut adalah
Surat dinas dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berupa imbauan kepada seluruh kepala cabang dinas di kabupaten atau kota se-Jawa Timur untuk mengambil keputusan menunda atau meniadakan perpisahan dan melarang perayaan kelulusan bagi siswa kelas 12 di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu keamanan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang surat dinas dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi surat dinas yang dibaca atau didengar. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat belajar.